Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, semangat pagi. Hari ini Bang RS akan melanjutkan praktikum Digital Image Processing menggunakan C# sesi kelima. Di kanal YouTube sudah sesi ke-6 ya. Oke, kali ini saya akan fokus menjelaskan tentang segmentasi citra. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik dasar dari berbagai algoritma segmentasi, kemudian untuk proses filtering untuk mendeteksi titik, garis, dan tepi. Nah, segmentasi ini sebetulnya membagi citra menjadi region-region atau objek-objek. Level sampai sejauh mana pembagian bisa dilakukan tergantung pada permasalahan yang kita selesaikan. Oke, contoh segmentasi citra ya. Jadi ini ada gambaran, ada metode deteksi titik, namanya metode Laplacian ya. Di sini kalau kita mempunyai citra atau piksel ukuran 3x3, kemudian di sini kita filter, namanya metode Laplacian, di mana rumusnya adalah seperti ini. Jadi matrik massnya ini pada nilai yang akan kita cari itu dibobot 8, kemudian tetangganya sebanyak 8 piksel ini dikalikan dengan min 1. Jadi saya ambil contoh ketika saya punya citra dengan piksel 3x3 seperti ini, di mana piksel yang kita amati adalah 45 nilainya. Di sini kita konversi atau kita lakukan filtering menggunakan Laplacian. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa di sini merupakan jumlahan ya. 8 kali 45 gitu ya. Dikurangi jumlahan piksel-piksel yang ada di tetangganya sebanyak 8. Sehingga di sini ketemu nilainya min 43. Karena nilai min 43 tidak ada, maka kita jadikan 0. Jadi if piksel kurang dari 0 maka sama dengan 0. If piksel lebih dari 255 maka sama dengan 255. Ingat ya. Oke, ini coba kita desain form seperti ini. Di sini ada open file, ada deteksi titik untuk buttonnya, kemudian picture box-nya ada 2 juga untuk citra asli dan citra hasil deteksi titik. Nah, di sini untuk button 1 sama ya. Nah, button 2 di sini sebetulnya kita melakukan mask, artinya mengaplikasikan untuk setiap piksel kita lakukan metode Laplacian. Jadi kita lakukan filter seperti rumusan tadi, di mana untuk piksel di paling tepi atau pojok itu tetap ya, tetap. Jadi dibuat tetap boleh ya. Nah, oke. Di sini kita pasti menggunakan looping dalam looping karena kita implementasikan dari piksel 0,0 sampai dengan width min 1, height min 1 ya. Nah, di sini rumusannya karena di sini jumlahan berarti sum WR sama dengan 0, kemudian sum WG sama dengan 0 dan sum WB sama dengan 0. Artinya di sini RGB-nya kita awali dengan nilai 0. Kemudian di sini integer K sama dengan ya, di sini matrik massnya ya. Kemudian jika X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 dan X kurang dari objek bitmap 1.width min 1 dan Y kurang dari objek bitmap 1.height min 1, maka hitung sama dengan 0 ya. Kemudian di sini ada looping dalam looping lagi. Di sini tujuannya apa? Di sini tujuannya tadi untuk menjumlahkan ya, menjumlahkan sebetulnya, menjumlahkan apa? Nilai piksel baru ya, mengganti nilai piksel baru dengan matrik mass tadi. Ini kita menggunakan looping dalam looping for i sama dengan min 1, i kurang dari sama dengan 1, i plus plus. Jadi ini hanya berlaku untuk matrik 3x3 sebetulnya ya. Tapi di sini bergerak, makanya kita pakai variabel i dan j. Kemudian di sini color kita definisikan objek bitmap 1.getPixel i x plus 1, y plus j ya. Kemudian di sini integer WR sama dengan K hitung. Nah, di sini ini kita mulai hitung ya sebetulnya. Kita lakukan perhitungan. Kemudian di sini kita jumlah ya, kita jumlah. Setelah kita jumlah, nah di sini
integer RR sama dengan sum WR dan seterusnya ya. Artinya di sini kita konversi juga ketika nilai RR, nah ini maksudnya kita apa? Kita simpan pada variabel baru ya, RR, GG sama BB. Jika RR lebih dari 255 maka 255, jika kurang dari 0 atau negatif sama dengan 0. Sama ya semuanya. Kemudian di situ langsung Anda tampilkan di Big Box 2 gitu ya. Nah, ini hasilnya. Di sini saya mempunyai 3 objek. Jadi ada segi 4 atau kubus ya. Kemudian lingkaran merah gitu ya. Tadi segi 4-nya berwarna kuning, kemudian di sini ada bintang 6. Bintang 6 berwarna biru, kemudian ada titik-titik yang menyertai. Di sini ada sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya. Nah, ketika kita deteksi titik, nah di sini akan muncul apa? Terdeteksi titik, gitu ya. Sebetulnya titik itu apa? Didapatkan ketika ada degradasi antara komponen RGB ya dari satu titik dengan tetangganya, sehingga seperti ini, gitu ya. Nah, di sini Anda lihat bahwa gambar berbentuk kotak ini, kemudian lingkaran dan bintang segi 6 ini akan terlihat tepinya karena sudah dideteksi titik. Oke ya, itu deteksi titik. Nah, bagaimana kalau gambarnya apel seperti ini ya? Apel ini juga nampak jelas. Di sini lingkarannya jelas sekali. Kemudian di sini tangkainya juga nampak ada terdeteksi titik-titik yang membentuk sebuah garis. Oke, berikutnya deteksi garis bisa horizontal atau vertikal. Ketika deteksi garis horizontal, di sini kita juga menggunakan matrik mas 3x3, di mana row kedua itu adalah kita bobot 2. Kemudian row pertama dengan row ketiga itu kita bobot min 1. Sebaliknya, untuk deteksi garis vertikal, kita gunakan kolom kedua ini kita bobot 2, kita kalikan dengan 2 semua. Untuk kolom 1 dan kolom 3 kita bobot min 1. Oke ya, paham ya? Jadi Anda harus sudah terbiasa dengan matrik mas ya. Nah, di sini kita coba untuk mendesain form, ada open file, kemudian ada deteksi garis horizontal dan deteksi garis vertikal. Bagaimana hasilnya? Jadi di sini hampir sama ya. Untuk membuat matrik mas tadi sebetulnya kita tinggal mengganti ini ya, matrik masnya saja. Untuk prosesi ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan source code yang sebelumnya. Demikian juga untuk matrik mas untuk deteksi garis yang vertikal. Oke ya. Nah, di sini hasilnya ketika 3 objek tadi bersama titik-titik tadi itu kita deteksi secara dengan deteksi garis horizontal, maka seperti ini ya. Jadi dia tidak nampak untuk garis yang mendatar. Begitu ya. Sebaliknya, untuk deteksi garis vertikal, di situ akan nampak jelas garis yang sifatnya mendatar. Jadi untuk komponen vertikalnya yang diperhitungkan, gitu ya. Oke, itu untuk segmentasi. Nah, berikutnya ketika saya mempunyai banyak objek, di sini bisa disegmentasi dengan baik enggak? Ternyata ketika kita pakai deteksi garis horizontal ya, tampilnya tidak akan menyerupai sebuah bangun yang kita gambarkan di citra asli. Jadi sip-sip ini akan terdeteksi jadi garis-garis yang kurang jelas, tapi ada beberapa yang jelas. Jadi misalkan di sini ada jajaran genjang ungu, di sini terdeteksi garis yang membentuk jajaran genjang. Demikian juga untuk jajaran genjang yang kecil ini. Namun untuk segitiga, segi 4, jajaran genjang, maaf tadi belah ketupat ya, belah ketupat. Untuk jajaran genjang ini tidak terdeteksi dengan baik ketika kita menggunakan deteksi garis horizontal. Namun ketika di sini kita gunakan deteksi garis vertikal, nah begini ya hasilnya. Jadi agak berbeda gitu ya.
Baik, itu mungkin segmentasi yang sudah saya berikan, paling tidak memberikan gambaran buat Anda ya. Ketika nanti Anda masih ada yang ingin source code-nya akan saya berikan ya. Barangkali tadi tidak tampil secara jelas sehingga Anda buru-buru untuk mengikuti materi ini. Baik, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.